Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Raffi Musyari. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang ergonomi. Oke, langsung langsung saja. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen lain dari suatu sistem dengan tujuan utama meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi saat bekerja. Seperti contoh, um, pada saat kita bekerja di ruangan kantor, biasanya layar monitor itu terlalu dekat dengan mata. Itu yang menyebabkan mata itu menjadi cepat lelah. Solusinya bagaimana? Pertama kita masuk ke definisi ergonomi. Menurut International Ergonomic Association atau IEA, ergonomi adalah disiplin ilmu yang mengaplikasikan teori, prinsip, data, dan metode untuk merancang sistem yang optimal sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan manusia. Jadi pada ergonomi kita dibuat pada saat kita bekerja, gimana kita harus membuat diri senyaman mungkin dan seaman mungkin agar terhindar dari berbagai macam accident. Terus masuk ke aspek penting dalam ergonomi. Yang pertama ada fisik. Fokus pada anatomi tubuh manusia, biomekanika, dan faktor fisik lainnya mempengaruhi kinerja kerja. Yang kedua ada kognitif, berhubungan dengan proses mental seperti persepsi, memori, dan pengambilan keputusan. Yang bagian kognitif ini biasanya lebih ke mental health kalau anak-anak sekarang suka bilang. Yang ketiga ada organisasi, berhubungan dengan optimasi sistem sosial dan teknis di tempat kerja. Ini biasanya pada suatu tempat kerja, biasanya kita kan bekerja sebagai tim, dan di sebagai tim itu akan akan banyak sangkut pautnya dengan teman sekitar. Nah, di situ faktor ergonomi sangat diperhatikan. Masuk ke tujuan ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan pengguna. Jika seperti kita duduk jikalau terlalu lama akan menyebabkan punggung terasa pegal. Solusinya bagaimana? Biasanya untuk sekarang sudah banyak solusinya seperti kursi ergonomi. Itu diciptakan agar kita bisa nyaman saat bekerja. Terus yang kedua, meminimalkan risiko cedera atau gangguan kesehatan akibat aktivitas kerja. Seperti yang tadi dijelaskan, ergonomi meminimalkan risiko cedera akibat kita terlalu lama duduk. Biasanya kita akan lumpuh gitu kan. Dengan meminimalkan risiko, maka kerja juga akan menjadi lebih nyaman. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jika kita bekerja dengan nyaman, otomatis kerja kita akan lebih efisiensi, tentu saja. Terus yang keempat, mengurangi kelelahan fisik dan mental. Itu masuk ke dalam poin sih. Terus yang terakhir, mengoptimalkan kualitas hidup dan kepuasan kerja. Jika kita kerjanya nyaman dan aman, otomatis produktivitas dan efisiensi akan meningkat karena kita kerjanya nyaman. Terus masuk ke manfaat ergonomi. Pertama, mengurangi resiko gangguan muskuloskeletal atau sakit punggung. Terus yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi bekerja. Yang terakhir, mengurangi angka absensi akibat kecelakaan kerja. Ini termasuk jika kita kerja tidak ergonomi, maka dipastikan banyak absen karena kita banyak mengeluh sakit. Oke, penerapan ergonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, desain tempat kerja.
tinggi meja dan kursi yang sesuai. Kalau kita duduknya terlalu jauh akan menyebabkan punggung osteoporosis atau sakit. Jikalau kita monitornya terlalu jauh, terlalu dekat dengan mata, menyebabkan mata cepat lelah dan berefek pada mata minus jikalau terus dilakukan secara terus menerus. Terus yang kedua, penerangan yang memadai untuk mengurangi ketegangan mata. Ini termasuk jika kita bekerja pada lampu yang gelap, sudah dapat dipastikan mata akan cepat lelah dan menyebabkan mata minus. Yang kedua, penggunaan peralatan rumah tangga yang mudah dijangkau dan digunakan. Alat kerja ya dengan pegangan yang ergonomis untuk mengurai beban pada tangan. Ini seperti halnya kita menyapu. Jikalau kita gagang sapunya terlalu pendek, maka kita akan terlalu membungkuk yang mengakibatkan punggung terasa sakit. Postur kerja, mempertahankan postur duduk yang baik saat bekerja. Ini jika kita duduknya tidak sesuai atau terlalu membungkuk, maka sudah pasti jika terlalu lama postur kita akan membungkuk sesuai dengan apa yang kita lakukan. Menghindari gerakan repetitif atau posisi yang tidak alami. Repetitif di sini posisi yang berulang dan tidak nyaman. Itu harus segera ditanggulangi, jika tidak akan berdampak ke depannya kepada MP atau kepada operator atau pekerja. Ini masuk ke studi kasus ergonomi. Kasus pertama, desain tempat kerja kantoran. Masalahnya tuh karyawan mengeluhkan nyeri leher dan nyeri punggung. Nah, ini kebanyakan kita tuh duduknya terlalu dekat, udah gitu bangkunya juga terlalu pendek. Solusinya gimana? Menyelesaikan tinggi layar dengan komputer agar sejajar dengan mata. Terus yang kedua, memberikan kursi ergonomis. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal, agar kita bekerjanya juga lebih nyaman. Terus yang terakhir, menyediakan area untuk peregangan secara berkala. Untuk kalau menyediakan area lebih ke metode, kita lebih dapat kita lebih ke melakukan saja, kayak jika sudah 30 menit atau sudah 1 jam, baiknya kita melakukan peregangan agar tidak mengalami cedera. Terus yang kedua, desain alat produksi. Masalah, pegawai sering mengalami kelelahan otot karena desain alat yang tidak nyaman. Solusinya, menggunakan alat dengan pegangan berbentuk melengkung untuk mengurangi tekanan. Seperti kita mau menarik sesuatu, jika gagang pintunya sangat lurus, akan menyebabkan tangan menjadi terseleo. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.